Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023. Hari ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Warna liturgi pada hari ini adalah merah. Kuntum mengambil tema pada hari ini, mengenal Bapa melalui putranya. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 19 ayat 2 sampai dengan 5. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6b dan 9c. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021, tanggal 9 Mei tahun 2020, tanggal 18 Mei tahun 2019, dan pada hari Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14, Yesus Kristus mengajak kita untuk mampu melihat, mengenal, dan mengalami sendiri kehadiran Allah Bapa dalam setiap peristiwa hidup dan kehidupan kita sehari-hari, dan percaya sepenuhnya kepadanya. Yesus Kristus menegaskan kembali bahwa Ia dan Allah Bapa adalah satu kesatuan, di mana kalau kita mengenal Yesus Kristus berarti kita mengenal Allah Bapa. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 9b dan ayat 11. Ya, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Sifat Yesus Kristus sebagai pribadi putra dapat memberikan gambaran akan Allah sebagai Bapa. Persatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Karena itu kita dapat melihat pribadi Allah Bapa yang lain melalui Yesus Kristus. Kesatuan Yesus Kristus dengan Allah Bapa adalah kesatuan kehendak yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus melalui segala pekerjaan baik yang dilakukannya. Sehingga dengan itu kita dapat mengenal Allah Bapa yang maha baik. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 11. Tetapi kita pun seringkali seperti Filipus dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu masih saja kurang percaya pada kehadiran dan pendampingan Yesus Kristus dalam keseluruhan hidup dan kehidupan kita selama ini, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 9a. Dalam hidup dan kehidupan kita selama ini,
Seringkali kita menjadikan Allah Tritunggal Maha Kudus seperti satpam atau mesin ATM, di mana kita mendatanginya jika kita memiliki masalah. Kita lebih sering mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam menjalani hidup dan kehidupan kita selama ini. Bahkan bukan tidak mungkin, kita jarang mengingat Allah Tritunggal Maha Kudus, terutama pada saat kita bahagia. Padahal Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa ada bersama dengan kita dan menyertai seluruh perjalanan dan pergumulan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari selama ini. Yesus Kristus mengingatkan bahwa tujuan dari perjalanan hidup dan kehidupan kita adalah bersatu dengan Allah Bapa di surga. Semua manusia terarah kepada Allah Bapa dan kehadirannya menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Pengenalan kita akan Allah Bapa juga harus kita wujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita bisa baca dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, 20, 22, 24, dan 26. Marilah untuk datang kepada Yesus Kristus agar dapat mengenal Allah sebagai Bapa dan memberikan waktu secara khusus agar dapat lebih mengenal dekat dan semakin intim dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga sepanjang hari ini seluruh hidup dan kehidupan kita dapat menjadi pewartaan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus terhadap orang lain, dan orang lain dapat merasakan kehadiran dan kebaikan Allah Tritunggal Maha Kudus melalui kehadiran kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.